Zakat ada dua, zakat mal, zakat fitrah. Kini nandake jawab zakat fitrah. Kalau ada zakat mal lah sampai haul nisabnya keluarkan. Orientasi zakat mal itu At-Taubah 60-ah. Ada salapan yang sering disebut dengan asnaf yang salapan tu. Orientasinya zakatul fitrah tu'matal masakin, to'amu miskin, memberi makan miskin, orientasinya. Maka zakat fitrah itu biasanya dikeluarkan makanan pokok. Makanan pokok kalau di Arab makanan pokoknya kurma, gandum. Kalau awak nasi, bareh. Kalau makan bareh, keluar bareh. Itu tanah dulu. Bareh itu makan langsung. Betul, itu caranya. Karena to'am, memberi makan. Siapa? Karena zakat fitrah itu hanya satu penerimanya, miskin. Standar miskin tu. Kalau dalam At-Taubah 60 itu fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, mu'alaf, kan ada salapan tu. Kalau dalam kitab Fathul Gharib, kalau ada nak tanya boleh Bapak Ibu. Gitu. Tanya jawab. Boleh. Karena ini masalah zakat. Kalau dalam Fathul Gharib, fakir itu orang yang tidak ada usaha, tidak ada penghasilan, tu fakir. Agia hak beliau tu. Baik duit beliau tu tergantung pemberian orang. Mudah malih ditunduk no kawadua. Ya, untuk membuat baban awak sama, ndak usah ambil ke laki. Ya mangau orang itu dipakai loh. Ndak usah. Nang dia ambil menjadi suami itu orang-orang yang memang tanggung jawab dunia akhirat. Tu hati-hati tu Pak Ibu kau cari menantu. Kau ndak Allah baraso ikut lah tu. Buambia kiro torental. Balaki nyo na awak nyo balik tu liak mangango tu bu ele. Itu makanya lah jangan Nabi mengecian wajah sampai 40 nikailah wanita tu 4. Aku pada laki-laki wah. 6 bujang tak ada sikur bahasa doa. Apa-apa menambah semuanya. Lain dah bawa nambah dibu tu. Oh gitu. Ustaz awak kah? Masya Allah, seorangnya. Seorang cakap aku diskusi dalam kamar so kok. Tapi biarlah ibu-ibu nak menambah. Yang menantu bukan saya. Syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai ini malam, detik-detik terakhir kita dengan Ramadan. Insyaallah hendak beberapa hari lagi
kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Bu, kalau panjang umur Bu, tua. Kalau nak panjang umur di busko dah. Di balik papan di bawahnya. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat umur tersebut kita selalu mensyukurinya. Setidaknya dengan membacakan alhamdulillah. Jadi mengucapkan alhamdulillah bukti tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, sehingga dengan nikmat sehat bisa kita datang ke musholla Jamiatul Khairat. Sehat Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Kau buktinya awak sehat masih bisa datang ke musholla. Jadi syukur tiada taranya. Karena kata Rasul seperti itu, pergunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu luang dan waktu lapang oleh Allah. Lai ada waktu luang Bu? Lai, buktinya tiba siko. Nyo lai umur panjang, badannya sehat, tapi waktu tu sampai tarui saya. Ndak dapet waktu tu ke surau. Niang bana ke surau deh, ndak dapet mau nang tak payah benar. Tu. Kalau awak kini alhamdulillah, syukurlah. Dan kita masih diberikan oleh Allah keistiqomahan hati. Itu yang sangat luar biasa. Karena istiqomah tu bare nang gadi-gadi le terdengar tu. Mau ta saya. Kapatang nang bujang-bujang saya kau ditegur tu. Tu masuk YouTube tu. Udah masuk di YouTube, buka lah itu Jamiatul Khairat. Ternyata Jamiatul Khairat ini ada dalam Google. Kan hebat kan? Buka nanti Buya Herman Tanjung Jamiatul Khairat. Kajian subuh ke petang tu. Sedang lalu aja gon subuh tu. Masih terkenal dengan tu. Aku gadi-gadi rancak kota lo leh. Abah aku jadi induk tu. Mota tu kerja tu mah. Masya Allah. Jalan leh aku ada nak ujang gua. Jangan abahnya lo, anak salah. Oh iyalah. Dia giati minta jantung nampak yang bagus. Ndak ada kalau setuju hutang rumah. Baik, ndak awak ndak bahas itu gini dah. Awak lu masuk pengajian ada. Dengar, istami' jaidan. Faham tu? Baik. Istami' ya. Baik di mana tadi itu? Baik, selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Musholla Jamiatul Khairat yang hadir rahimakumullah. Bapak Ibu, orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, panitia pesantren, anak-anak kita, hadirin rahimakumullah. Begini Bapak Ibu, yang saya baca di sini, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, itu ayat Al-Quran. Kalau awak mau tahu di belakang tu, mau tahu satu, kita melanggar ayat Allah. Idza quri'al Quran fastami'. Itu perintah tu. Kalau ada orang membaca Al-Quran tak danga. Wa ansitu, ansit, diam. Bahkan di dalam solat sekalipun, kalau ada orang baca ayat, baca Al-Fatihah, awak jangan satu lo baca, danga, diam. Kalau salah imam bisa awak menegur. Imam membaca, awak baca lo, salah imam awak menganggap tu, tidak tentu kan? Kenapa? Karena sama-sama membaca. Ada kerja imam, ada kerja kita sebagai jemaah. Gitu. Itu gunanya awak mendengar supaya awak tahu yang disampaikan guru-guru awak tu. Gitu. Cantik manis. Terdengar tu.
yang mau tota tu. Amma awak saya ada mau ta do, awak mau ta lo ke? Kau nak bondon deh kemari. Kau mau tota jo. Jangan pulang lo. Nyampe don deh. Aduh kita buang nak lo mah. Alah apa lo buku tadi kenapa ada? Buku JPP tadi. Baik Bapak Ibu, ya berbuka keluarga itu kan penting. Sekali setahunnya mah. Alhamdulillah kita udah gabung, maka kata anak-anak, biar awak buka di luar, boleh. Besok buka dengan keluarga besar, boleh, tidak apa-apa. Sekali setahun, menjalangi duit, dan duit boleh. Yang sama kita hormati seluruh jamaah rahimakumullah. Jadi itu kode etik di majlis. Kalau tidak itu pasti awak tidak akan berilmu. Kalau Rasul ngomong, Bu, Bapak, kalau Nabi mengecek, bicara Rasul, itu sahabat ndak putui-putui mendengar tu doh. Angin selalu tu dapat dia tu mah. Karena wahyu itu dengan pendengaran, nanti ditangkap oleh otak. Di zaman dulu mah ada catatan, ndak ada. Catatan tulisan-tulisan ini ndak ada. Kini awak yang ada. Zaman Rasul mana dulu? Tidak ada. Al-Quran itu dalam kepala. Ada masalah, tanya ke Rasul, ini jawabannya. Ada masalah, tanya kepada sahabat, ini jawabannya. Dari otak keluarnya, dari kepala. Makanya dengar. Oh begini, oh begitu. Oh iya, lakukan. Nanti caranya. Kalau tidak dengar, nanti ada risiko sesudah itu. Bahasa orang sekolah namanya miss apa namanya itu? Miskomunikasi. Ndak nyambung komunikasi itu, betul. Fawailul lil musallin. Apa artinya itu? Kecelakaan besarlah neraka wail bagi orang yang salat. Awak mau tak? Lah salat awak masuk neraka jo, ancak dah sembahyang maksudnya. Padahal ada sambungannya sesudah itu. Kan awak mau tak? Ndak nyambung kan? Gitu. Jadi supaya pesan Allah itu la taqrabus shalah, ndak boleh salat. Oh mota, padahal ada sambungannya. Wa antum sukara, jika kamu dalam keadaan mabuk. Gitu. Jadi ilmu itu harus kita memperhatikannya baik-baik agar kita lebih mengetahui dan memahaminya. Begitu. Jadi kenapa kelihatan mautanya di sini? Karena rumah ibadah awak kecil. Coba kalau kadang tuh. So kadang masih raya tu. Ndak kata dengar mota tu. Awak ada sakit kan, jadi nampak. Tu nak lalu utang tak berani lah kan. Tibo sendak ada kan. Mana tibo? Santri duduk lepas kan. Itu banyak alasannya tu. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, karena kita bicara masalah ilmu sini. Bapak Ibu mengundang ambo kamari untuk kan untuk menyampaikan pesan Allah, ayat-ayat Allah. Ndak payah mau takari, suruh kemari dong. Mau takari ndak ada, ngopi bisa tuh sampai meranda. Tidak ada risiko mainnya dong. Tuh aja. Ya, episode yang kedua ya. Jadi penting bagi kita supaya awak berilmu dan guru awak, entah kok diambil selaku ustaz lain ndak tahulah itu kan. Memang sensitif Bapak Ibu. Karena hamba orang psikologi. S1 hamba psikologi, hamba belajar dakwah komunikasi. S1 nang kedua pendidikan, S2 pendidikan, S3 pendidikan jo, SMP pendidikan jo, S5 pendidikan jo, S-teler. Ambil S1-nya pendidikan mah. Kedialannya sekolah itu harus. Kok enggak? Malih sekolah, bahkan jadi orang awak. Ya, jadi penting bagi kita agar kita sama-sama ya kalau seandainya memang di sini ngomong, di sana ngomong kan tidak enak juga gitu kan. Dan ambo biasanya memang memahami kondisi jamaah. Kalau jamaah tidak betah, ambo berhenti biasanya Ibu. Lah dosa mulai angguk-angguk tu, ambo berhenti gitu teman, lah. Mulai kuat-kuat orang berhenti gitu. Oh gitu ya. Wah, paham sih Bu ya. Kalau mayon dah ada. Kau malili tu kau medo.
Baik Bapak Ibu, ada 3 perintah Allah yang sering terabaikan. Oh, catat langsung ya. Bapak doakan antum menjadi anak yang soleh dan solehah. Yang lain hadir itu, ya. Bapak Ibu, kalau le hadir anak-anak merdeka tu aja ni sision tu. Nyo ibarat mancik dari ketek lewat ku tu. Tu ada bibit tu, bibit yang akan baik tu. Dia akan beda nanti dengan teman-temannya, pasti itu. Berbuat terus. Yang pertama, jadi aqimis shalah, itu bahasanya, itu perintah Allah, sering terabaikan. Yang kedua, wa'atuz zakah, tunaikan zakat. Dan ketiga, warka'u marraqiin, salat jamaah. Lah Bu, mai bu konyo hilang semua. Takkan lo, ya kan? Alah lon. Ya 3 tadi. Lah sudah tu mah, ulang oleh. Ya, jadi 3 itu sering terabaikan. Aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Dirikan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Itu salat jamaah. Alhamdulillah awak disiko kecil apa tadi kau. Aku kini masuk rami Ustaz. Alhamdulillah lah. Kau dapat danyo ramai dari kau. Awak barakaka siko sadonyo PRT, mah PRT kau. Barakaka awak siko kau. Nanda ke musola saja daripada rumi mana daging korban batang barau kupona. Itulah suah tu. Ledo saratui. Labia. Saratui 150 oi, hampir ratui. Masya Allah. Hampir ratui. Ya ndak ada. Dalam kakak tu kan ada ayah ada mande. Apalagi kalau ada anak. Seorang saja cik kakak datang kemari ni. Cik kakak seorang. Enggak usah banyak. Malah tui musalah duit itu mah. Bahasa sah tu. Itu caranya. Kalau ndak cayo cari azwa pembagian daging korban. Jadi caranya mudah ikutnya kalau ingin meramaikan jamaah. Setiap datang kemari lagi 50.000 seorang. Enggak ada, datang ke rumah. Baik Bapak Ibu, ya kalau enggak seperti itu, padahal jauh lebih dari 50.000 itu Allah agih itu. Jangankan dengan yang wajib, dengan yang sunnah. 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya. Itu sunnah itu Bapak Ibu. Sia yang salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu lebih daripada daging kurban tu. Daging kurban kadang sasak-sasak lah bagai. Kadang berang lah juga awak bagai. Pulang lah Bu. Walul lah. Ya. Ndak ambo kan tadi sensitif, mau kecian mah. Kalau ada jemaah tagak tu siap-siap lah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ya apalagi menjelang akhir-akhir Ramadan kok. Kan sensitif sadwa itu kan. Tadi mau rabu-rabu ya kan. Jadi ternyata itu baru sholat sunnah, belum yang wajibnya 2 rakaat sebelum subuh. Jadi Bapak Ibu kalau ada sholat sunnah tolong pelihara, dijaga, dilakukan, jangan malih. Kadang-kadang orang kan malih sembahyang tu bagai. Nah wajib supaya apalagi nan sunnah. Ini macam-macam lah tu. Nah wajib supaya Ustaz. Lagi nan sunnah. Berarti awak ingin entiang saya kadang-kadang bagai. Padahal luar biasa. Sunnah saja itu lebih baik daripada dunia dan isinya, apalagi yang wajib. Jadi tolonglah sekali lagi Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang mendengar umat Islam, kalau mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, caliak dalam Al-Quran surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Tunyo tu.
Kalau dia mengaku sebagai umat Islam, nampak olehmu, kamu lihat mereka itu rukuk dan sujud. Kalau enggak usah ngaku Islam. Saya lihat dalam Al-Quran, dan itu kata Allah. Guru-guru kan menyampaikan, karena tahu saya banyak seketik dengan itu. Jadi sholat, awak kadang-kadang kan biasa saya meninggal sholat, merasa ya tidak begitu penting lah. Padahal angka rugi ya wak juga di akhirat besok. Kalau tidak sholat tu biasanya hukumannya nanti di akhirat apa? Bapak ibu, bu, kalau meninggal sholat apa hukumannya? Hah? Ya, perintah sholat wajib. Kalau tidak sholat awak nanti balasan bagi Allah neraka tu angin dingin. Itu caranya bantu es atau bantu api. Kalau tidak percaya, itu yang kompor di rumah beko lah sebulan dari situ itu yang kompor. Sangai tangan di situ. Sangai tahu bu, aduan tangan ke situ. Cobain dulu. Kompor yang buat apinya ya, nak kompor mati dah. Itu baru terasa situ. Gitu caranya. Awak kan nak nampak azab dulu. Coba kalau datang azab. Kalau mat dulu ada. Sekali saya meninggal sholat Jumat, itu kaum umat Nabi Musa itu. Sekali saya meninggal sholat, maka dikutuk khiradatan khasyin, menjadi kera, menjadi karu. Baru. Coba bayangan tuh. Sekali meninggal sholat. Kalau dijadian kini coba bayangkan itu. Sekali meninggal sholat Jumat langsung menjadi karo. Bara banyak karo di daerah aku gini gua. Di pasar raya membawa oto karo begini. Yang oto karo baru tu. Barunya dah Jumat dah. Dah sembahyang dah. Tua ini di jalan tu baru tu. Ini tak sembahyang tu. Coba bayangan itu. Kok seandainya. Tapi inilah doa Rasul. Ya Allah, jangan tambahkan azab kepada umatku di dunia ini. Sedang itulah iyo di blender begitu kan, tempe itu. Kayak di Palu batang kan di blender itu. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita jangan sampai perintah itu perintah Allah, aqimis shalah, dirikan salat, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Jadi salat perintah Allah sering terabaikan. Mudah-mudahan kita istiqomah menjaga salat tersebut. Ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai salat ditinggal. Lai modea sajo parah hidui, payah hidui, menderita. Salat jangan ditinggalkan. Sajo sawawa, kaladang kasawa kamasai membaca. Jangan sampai salat ditinggal. Manggale ke pasar, ndak ada dari pagi sampai malam lo, sampai pagi lo di Manggale. Salat jangan sampai diabaikan. Karena itu nak dia wah ibu. Manggale itu meninggal wah ada orang lanjutin tu. Tapi kalau salat ndak. Kan itu perintah Allah. Untung ruginya bagi awak, gua beli kawak beli. Gitu. Karena salat adalah pertama kali nanti diperiksa di hari kiamat. Satu. Yang kedua, wa'atuz zakah, tunaikan zakat. Zakat ada dua, zakat mal, zakat fitrah. Kini nandake jawab zakat fitrah. Kalau ada zakat mal lah sampai haul nisabnya keluarkan. Orientasi zakat mal itu atau bah 60-ah. Ada salapan yang sering disebut dengan asnaf yang salapan tu. Orientasinya zakatul fitrah tu'matal masakin, to'amu miskin, memberi makan miskin. Tu orientasinya. Maka zakat fitrah itu biasanya dikeluarkan makanan pokok. Makanan pokok kalau di Arab makanan pokoknya kurma, gandum,
Kalau awak nasi bareh, kalau makan bareh keluar bareh. Tak nak dulu bareh saya makan langsung. Betul itu caranya. Karena ta'am, memberi makan. Siapa? Karena zakat fitrah itu hanya satu penerimanya, miskin. Standar miskin tu. Kalau dalam At-Taubah 60 tu fakir, miskin, fisabilillah, ibnu sabil, mu'alaf, kan ada 8 tu. Kalau dalam kitab Fathul Gharib, kalau ada nak tanya boleh Bapak Ibu. Gitu. Tanya jawab. Boleh. Karena ini masalah zakat. Kalau dalam Fathul Gharib, fakir itu orang yang tidak ada usaha, tidak ada penghasilan, tu fakir. Agia hak beliau tu. Baik duit beliau tu tergantung pemberian orang. Ada orang wagiah makan, kalau ndak. Anak ndak ada duit sebatang kara, pensiun dah ada. Beliau lah gaib. Baka bakal jo lah berjalan sepaya. Umur salah 100 kurang sehari. Contoh. Muda maleh ditunduk noh kawa dua. Ya, untuk membuat baban awak sama, ndak usah ambil ke laki. Ya mangau orang itu dipakai loh. Ndak usah. Nangka diambil menjadi suami itu orang-orang yang memang tanggung jawab dunia akhirat. Tu hati-hati tu Pak Ibu kau cari menantu. Kau ndak Allah baraso ikut lah tu. Buambia kiro to rental. Balaki jo nak awak nyo balik tu liak mangango tu bu ele. Itu makanya lah jangan Nabi mengecian wajah nampe tun kihul mar'ah li arba'in, nikailah wanita tu 4. Kau pada laki-laki wah nang bujang tak ada sikur bahasa doa. Apa-apa menambah semuanya. Lain dah bau nambah dibu tu. Gitu. Ustaz awak ke? Masya Allah, seorangnya. Seorang cakap aku diskusi dalam kamar so. Tapi biarlah ibu-ibu nak menambah menantu bukan saya. Menantu. Satu, nan perlu diperhatikan nampe itu li jamaliha, kecantikan dan kegagahannya. Rancak itu perlu, tapi jangan mati kerancaan saya. Ada juga kok deh mati kerancaan saya nyemat. Nak sambil ya cantik perlu. Ponten-ponten 6 sangat kate lah, gitu kan. Dibawa ke undangan do sana awak mencari suami sano istri sana tu. Dia rancak anak lo panjang dengan kawan lo dia rancak dia yang itu minat lo mas gitu ya 6 sangat kata lah. Jadi ternyata penting akhlak utama. Yang kedua apa yang kedua kata Rasul wali nasabiha, keturunan. Apalagi kalau di Minang anak kababako ayah sia mandeh sia ya harus tahu bahwa lu orang ayah tu ndak. Ini jale-jale itu si A suku makanya kalau di Minang tu kawin sesuku tu kan ndak bagus itu. Boleh tapi ndak bagus, melanggar adat gitu. Begitu menjaga itu kan. Jadi tanya tu soalnya keturunan tu kalau ayah kuria anak binti itu mah. Kalau ikut je karaju ayah tiap hari hati-hati tu anaknya tu. Ya, kalian tahu ibu ya. Kau saya kerja ayah aja. Nak mencakik otot tu kerja ayah. Sudah tu kuah awak cekik lah tu mah. Ndak usah. Kama turun ayah kalau ndak kecucuran. Itu yang mau kasih awak tadi tu. Kalau ayah kuri-kuri anak binti-binti tu. Maka carilah bibit boleh bobot bebek bebek sawah bebek yang terserahlah atur sajalah tu. Kemudian yang ketiga kata Nabi 5 liha harato paralu yo, tapi itu bukan utama. Bukti ya kenapa Rasulullah seorang bujangan umur 25 tahun mau nikah dengan seorang janda yang sudah pernah menikah 3 kali, umur beliau 40 tahun. Siapa tu? Khadijah, hampir 10 tahun.
Siapa 10 tahun jo? Cari istri kok. Bantu sampai 10 tahun ya masih eksis lah gitu kan. Masih layak anu lah gitu kan. Yo, masih temok lah gitu kalau 10 tahun tuh. Kenapa mau? Salah satu Khadijah adalah orang yang hartawan, orang kaya belinda. Paling kaya di saat itu. Tapi bukan hanya kaya beliau tuh. Orang yang Dharma, kalau laki-laki dermawan, kalau di sini Dharma wanita. Namanya Dharmawati, maksud Dharmawati. Ya orang yang begitu berkorban demi agama. Bahkan kata beliau, ya Rasulullah, andaikan ambo meninggal, pulang Ustaz. Dek Ustaz bujangan tadi kok enggak? Nyampang ambo meninggal besok ya Rasul. Tak kali habi haratoko untuk menegakkan agama, kali kuburan ambo tu ambil tulang-tulangnya jadikan jembatan demi tegaknya syariat Islam. Tu Khadijah tu. Jadi Khadijah tu dapat cekir tu. Lah jalan kata dia tadi. Agak banyak di situ ya. Jadi penting harato tu nan kampe walidiniha agama. Mungkin dia keturunan biasa-biasa saja. Nyendak orang kayu doh. Dia ndak begitu, ya cantiknya lumayan lah gitu kan. Agamanya kuat, ambil. Kalau ndak kamu nanti kan rugi. Agama itu menentukan. Ndak don kali masak doh, dia masih bisa sabar, senyum. Batanyo, mamanyo, mentuonyo, le don masak tadi mak lain mah. Alhamdulillah, kami aman mah. Masih mampu dia. Coba kalau tidak ada agama, itulah namanya sendok terbang, pariwak malayang, kuali kabur bagai macam-macam saya. Beku isi dalam rumah tu sampai kucing sudah lah. Isi kebun binatang tu melompat sudah tu mah. Kenapa? Agama tidak ada. Maka agama tu penting. Nah, kamal apa ini gua? Kau gara-gara ibu tadi tu mah. Ya cari menantu. Ya. Ibu cari menantu tu mau tunjukan. Ya. Jadi batu tu bo, kau cari menantu tu carilah orang soleh dan soleha. Dalam Al-Quran sudah ada mukmin mukminat jodohnya, muslim muslimat, soimin soimat, sodikin sodikat, kafirin kafirat, munafikin munafikat. Hati-hati itu, sudah ada jodohnya. Awak tinggal menjalankan saja itu. Maka solehin solehat, laki-laki yang soleh, perempuan yang soleh jodohnya. Sudah ada dalam Quran. Kita tinggal menjalankannya aja lagi. Kalau ingin awak mendapat menantu yang soleh, jadikan anak gadis awak yang soleha, insyaallah. Makanya sering kita sampaikan kepada para bujangan, kau mencari calon tu pai solat subuh. Calik nak gadis-gadis solat subuh tu. Dah ada nampak ada buya, nak gaya-gaya es. Ambil sana gaya tu sana. Oh yes-nya. Tu nikah dengan janda. Janda tu kan marcak kuda pandai tu mas. Oh iya dah. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi ternyata zakat adalah sangat penting. Perlu sekali menentukan zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu orientasinya adalah miskin. Kalau zakat mal tu yang salapan tu. Fakir, miskin, musabil, fisabilillah, dan itu adalah. Jadi bagi Bapak yang belum atau jangan sampai lupa membayar zakat fitrah. Karena awak mulai akhir-akhir Ramadan. Kemudian yang terakhir adalah warka'u ma'arrakain, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ini orientasinya solat berjamaah. Bapak Ibu, awak lai dake jumu sholat. Lai tadanga suara azan ke rumah Bu, datang. Pak kalau tadanga suara azan ke rumah Pak, satio wakatu datang kamari. Di masa saja awak. Oh mungkin awak dalam perjalanan, singgah sinan dulu solat. Di masa saja, nampak kok utamakan solat jamaah. Utamakan solat jamaah, karena solat jamaah itu adalah sangat luar biasa. Kalau jago itu solat jamaah, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik, akan menjaga kita. Nah, jadi mari kita sama-sama ramaikan musola hawa, karena kita dekat di sini. Kalau ndak, itu nanti ndak bisa kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di akhirat.
alasan awak bisua euy rumah dake je musolla lai tada ngasor azan lai ba ko ndak datang ke surau tanya malaikat itu awak pakak ndak lai mendengar lai mensaliat lai. Dulu saya di zaman Nabi orang gaib buto ndak ada yang membimbing. Ya Rasulullah, lai boleh ambo solat di rumah. Kece Nabi, lai tak dengar suara azan. Lai ya Rasul datang. Orang gaib, duit sebatang kara. Ndak ada yang membimbing do. Akhirnya apa? Nyokabean tali ke tonggak masjid tu, nyo rantang ke rumah beliau tu. Beliau melewat tali saya lewat tu. Tu. Pai ke rumah. Bayangan tu. Begitu syariat solat berjamaah. Iko badan kuat, badan sehat, umur panjang waktu tua do. Awak tak namu akan surau. Tak ada alasan kita nanti. Pasti kita mendapat siksa. Tak ada ceritanya. Jadi mari kita jaga solat berjamaah, beramai-ramai di musola. Wah ramaian. Kalau do wirid siko, le do wirid bu. Datang. Lai pai dua subuh patang kalau sampai tu. Lai pai lalu kamari jadi je. Pai menyanda, pai menjonju jadi jo. Nampak kok datang. Beko sudah wirid pulang lai. Besok Isya dulu baru pulang. Itu saudanya. Jangan pulang sebab sudah wirid dah solat dah. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mohon maaf tak lebih dan terkurang. Ini rasa kekeluargaan kita setelah dekat di sini. Namun apa hendak dikata, Allah berkata lain. Ini adalah episode yang terakhir saya di sini. Subuh sudah kemarin. Kalau lihat dojo tahun yang akan datang, pindah tahulah. Tapi nanjali entah ci, entah dua tinggal, entah ingat jadwal belum dilihat. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik terhadap ibadah kita. Didik dan bimbinglah anak-anak awak. Ila liqa alfu minkum fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika ya